atau pada harta kita, atau pada pekerjaan kita. Maka dari itu, jika kita menghadapi anak, kita belum soleh atau soleha, kita berdoa, Allah sabar. Kemudian mudah-mudahan terus kita mendidik dengan baik dan berdoa kepada Allah. Yang penting adalah bagaimana usaha kita sebagai orang tua untuk terus-menerus memperbaiki diri mereka juga anak-anak kita. Maka kita harus melihat kekurangan kita, jangan melihat kekurangan orang. Inilah rahasia dari surat Al-Fatihah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan pencipta, pemelihara dan pengatur semesta. Imam Syafi'i pernah berkata kepada murid-muridnya, kalian di masjid melaksanakan sholat, atau kalian di rumah melaksanakan sholat. Tapi ketika kalian keluar dari rumah kalian, kalian membatalkan sholat. Murid-muridnya bertanya, wahai guru, wahai tuan guru, kami tidak membatalkan sholat kami. Kenapa tidak? Kalian sholat di masjid membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kalian begitu keluar pintu masjid, kalian di pasar membusuhkan, sombong, masih mengharapkan pujian dari orang. Kalian gila puji, kalian menganggap kalian yang paling prestasi, kalian menganggap kalian yang paling mampu, paling bisa. Padahal kalian sudah mengatakan segala puji milik Allah, Tuhan pencipta dan pengatur semesta. Jadi jangan sampai kalau sudah baca Alhamdulillah berulang-ulang, jangan kita menjadi orang yang gila. Jangan menjadi orang yang sombong. Karena sombong hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha kuasa, yang maha mampu, dan yang maha segala-galanya. Maka dari itu, kalau dari baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita harus mendapatkan sifat tawadhu, rendah hati, terutama di hadapan orang-orang beriman. Berbicara juga tenang, tumanina. Disuruh sholat tumanina karena yang dibaca awalnya setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Kita ini hamba Allah. Jadi tidak boleh satu sombong satu sama lain. Ini yang menyebabkan ya, kita ini lupa dengan hakikat diri kita, lupa dengan ibadah yang sesungguhnya. Maka itulah rahasia Allah suruh mengulang-ulang setiap rakaat membaca umul kitab Al-Quran. Jadi kalian baca Alhamdulillahirabbil alamin, keluar dari masjid, kalian membusungkan dada, kalian mengatakan kami paling hebat, kami paling prestasi. Kemudian kita menjadi orang yang gila puji. Alhamdulillah. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, kalian sholat di masjid, tapi begitu keluar dari masjid, kalian curang di pasar, mengurangi timbangan, mengurangi sahatan, mengurangi takaran, mengurangi meteran, sukatan, dan sebagainya. Bahkan menipu dalam hal kesempurnaan barang, asli atau tidak, baru atau bekas. Padahal kalian baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalian harus menebar kasih kepada sesama makhluk, karena kalian hamba Allah, menjadi khalifah di muka bumi. Kalian juga menebar sayang. Maka ada seorang khatib di Saudi Arabia mengatakan, jangan ada hal-hal yang baru memecahkan kalian, memisahkan kalian dengan saudara kalian. Jangan sampai ada hal-hal kesenangan dunia memisahkan kalian dengan saudara kalian. Bahkan kalau dua orang bersaudara ribut tidak pernah damai, maka sholatnya sejengkal pun tidak naik.
Maka Habib itu mengatakan hal-hal yang menyebabkan kalian berpisah dengan saudara kalian, kesenangan dunia seperti istri, anak, teman-teman kalian, juga harta, jabatan, jangan sampai semua ini memisahkan kalian dengan saudara kalian. Kalian berada dengan saudara kalian lebih dulu dari itu semua. Dari kecil main bersama. Sebelum ada istri, ada anak, sebelum ada jabatan, sebelum ada harta, kalian sudah mengenal saudara kalian. Coba kedepankan sifat tawadhu, tenang, maka perintah Allah akan bisa kita jalankan dengan baik. Karena selalu perintah apabila kita ingin membelanjakan harta, setelah memenuhi diri kita, anak kita, istri kita, maka yang harus kita penuhi adalah kebutuhan kerabat. Kerabat yang terdekat, ibu dan ayah. Kemudian saudara-saudara. Maka kita nggak boleh mengeluarkan zakat kepada saudara. Itu dari infak, membelanjakan. Saya mau kasih zakat ibu saya nggak bisa. Itu dari uang belanja. Ini nama sedekah nggak ada di dalam kurban. Dari fuqara, wal masakin, wal misafir, wasaili, kemudian wal amilin, wal mu'allafah qulubuhum, ada 8 golongan kalau zakat. Tapi yang namanya ibu bapak, wa bil walidaini ihsana wa bil qurba. Terhadap kedua orang tuamu kamu harus berbuat baik dan juga terhadap. Jadi yang namanya anak, cucu, istri, ibu, bapak tidak dapat hak zakat. Tapi dia uang sebelum keluar zakat, namanya nafkah. Nafkah pengeluaran uang pertama, baru dikalkulasi setahun, uang itu ada lebih, keluarkan zakat. Hak Allah untuk pembersihan harta yang kita makan. Jadi pengeluaran pertama nafkah, kedua zakat, ketiga uang itu menjadi warisan. Tiga. Kalau nggak difungsikan sebaik-baiknya untuk yang pertama, maka dia dibelanjakan tutupi kekurangan sama diri kita, keluarga kita, orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita. Anda zakat mau kasih saudara anak atau anak saudara ponakan, itu hak dari infak. Hak dari infak. Begitu juga zakat fitrah, ibu bapak kita nggak bisa ngeluarin zakat fitrah, kita yang keluarkan. Kita yang keluarkan zakat fitrah. Jika kita maka kalau kita tidak dilakukan, kita tawadhu, kita akan mudah besar. Kita menebar kasih sayang, kita akan mudah besar. Karena sifat sombong akan hilang. Itulah yang kita baca dari awal setiap sholat dan rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Jadi banyak kita mempelajari Quran, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, tapi kita lupa menghayati suratul Fatihah. Karena inilah rahasia kenapa Allah suruh baca diulang-ulang. Mari kita membaca Quran, mengartikan, memahami, menghayati, mengamalkan, kemudian mendakwakan kepada orang lain. Jangan kita mendakwakan sebelum kita mengamalkan, menghayati dan mengamalkan. Jadi setelah kita menghayati, mengamalkan, baru kita mendakwakan. Jadi itulah khutbah Jumat ini, Al-Fatihah kunci surat pembuka, Ummul Quran, Ummul Kitab. Yang dikatakan sab'a masani, 7 ayat yang diulang. Maka dari itu kita harus berusaha sabar. Dengan adanya tawadhu, berarti kita sabar berusaha.
Hampir semua, salah satu dari anak kita atau satu anak kita belum sulit untuk kita ajak soleh dan soleh. Dan terus kita berusaha dan berdoa kepada Allah, sehingga Allah memberikan hidayah. Karena hidayah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita berusaha. Nabi Muhammad pun tidak memberi hidayah. Nabi itu mengantarkan kepada Siratal Mustaqim. Nabi mengantarkan kepada hidayah. Yang memberi hidayah adalah bagaimana Nabi diingatkan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta. Sungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk siapa yang kamu suka. Jika itu Nabi sangat berharap Abu Thalib untuk berusaha. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi sabar jika anak kita masih belum soleh dan solehah, terus kita berusaha untuk mendidik anak kita soleh dan solehah, dan terus kita berdoa. Allah akan memberikan rahmat dan kemudahan bagi kita. Waqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah memberikan anak, memberikan kebun rezeki kepada kita karena kita banyak istighfar. Karena Allah Ghaffar, Maha Pemberi Pengampun. Dan setelah ampunan dapat, insya Allah kita dapat rahmat, kemudahan-kemudahan. Maka sampai mati pun doanya Allah maghfirlahu warhamhu. Dia Allah berikan maghfirah, pengampunan kepadanya dan memberikan rahmat. Rahmat itu kemudahan dan rahmat juga kita masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Nabi sendiri mengatakan aku pun masuk surga karena rahmat Allah. Maka rahmat Allah selalu mendahului murka. Wa inna rahmati sabaqa ghadabi. Rahmatku selalu mendahului marahku. Kenapa kita enggak banyak istighfar? Sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Mari membaca hadis yang biasa. Hampir semua orang anak Malik Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanah. Belum masuk iman ke dalam dirinya kalau bagi orang yang tidak melaksanakan amanah. Waladina, dan tidak beragama, tidak ada agama pada orang tersebut. Waladina manla ahdalah, siapa yang tidak ada konsekuensi dan ilmu yang mempelajari. Jadi beragama semua karena ikut-ikutan. Maka harus ada ta'lim. Ta'lim dengan kita membaca buku, ta'lim kita paham kita dari Quran, ta'lim kita beri pengajian-pengajian, masjid, sholat dan bertakbir. Maka perubahan ibadah kita menjadi lebih baik. Kalau cuma dapat dari dulu nggak mau berubah, akhirnya kita juga mengerjakan sholat, maka nanti bagian untuk akhirat cuma sedikit dan tidak sempurna. Ada orang yang mengerjakan wajib saja, tapi pahalanya seperti orang yang sholat malam dan puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena ada umumnya. Ada yang banyak sholat wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan, tapi masih berani berbohong, masih menipu dalam berjualan karena tidak khusyuk dan tidak benar dalam ibadah. Maka Nabi berkata dalam satu hadis, orang yang beribadah pas-pasan cuma mengerjakan yang wajib, tapi dia berakhlak mulia, maka dia sama dengan orang yang bangun malam tahajud dan yang puasa sunnah. Harusnya yang bangun malam dan puasa sunnah lebih baik dari orang yang cuma mengerjakan yang wajib. Itu sahaja. Berarti kita perlu belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan
sehingga ibadah kita benar, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkan, ya, karena dunia ini dalam pilihan untuk kita selamat. Yang keempat diantaranya kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama, sempurnakan niat, ikhlaskan niat. Kemudian belajar dengan benar, menghayati Al-Quran, kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Bahkan mereka kalau masuk surga, kalau kita tidak masuk, mereka tanya kepada Allah dan kita akan masuk surga. Jika bergaul dengan orang-orang soleh. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah limpahkan rahmat kepada kita, Allah pandaikan kita dalam menghadapi kondisi dan menghadapi akhir zaman ini, dan Allah berikan kekuatan iman kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahumma an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan fanattabi'ah wa arina al-batila batilan fanajtaniba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.